Haleluya. Selamat malam Bapak dan Ibu, saudaraku jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korok Makassar. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Dan kita akan menyerahkan segenap kehidupan kita di dalam kita menyambut tahun 2021. Allah luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Maka sebelum kita mengakhiri tahun 2020, maka marilah kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ibadah kita pada malam hari ini, penutupan dan juga sekalian penyambutan tahun 2021, kita percaya bahwa nama Tuhan yang diagungkan dan kehidupan kita akan diberi berkat yang luar biasa lagi, kekuatan bagi jiwa kita. Mari kita serahkan ibadah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mau serahkan ibadah kami ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati ibadah ini dan kami tahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami serahkan kepada Saudara William untuk memimpin acara selanjutnya. Baik, selamat malam jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena di hari yang terakhir di tahun 2020 Tuhan masih mengizinkan kita untuk hidup dan menikmati berkat Tuhan. Walaupun tahun 2020 banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhanlah kita ada sampai saat ini. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya memberi kesempatan bagi kita 1 menit untuk berdoa, mensyukuri akan berkat Tuhan, mensyukuri akan kebaikan Tuhan yang terus nyata di dalam hidup kita. Sambil singers akan menyanyikan pujian, maka kita akan bersyukur dan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2020.
Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita pada malam hari ini dengan doa pembukaan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, "Ku ada sebab karena anugerah Tuhan." Benar Tuhan, oleh karena anugerah-Mu sajalah kami ada di saat ini. Oleh karena anugerah Tuhan Yesus sajalah kami dapat ada di penghujung tahun 2020. Di hari yang terakhir ini Tuhan. Sebelum kami akan meninggalkan tahun 2020 dan akan memasuki 2021, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau datang kepadamu untuk kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Untuk semua kebaikan Tuhan yang terus nyata di dalam hidup kami. Tidak ada kata lain selain kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kami yang sakit, Tuhan telah sembuhkan. Kami yang berbeban berat, Tuhan telah menolong dan memberkati. Dan kami yakin dan percaya, di tahun 2021 nantinya pun Tuhan akan melindungi dan menolong dan menjaga kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di ibadah penghujung tahun 2020 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui firman-Mu yang akan diberitakan menjadi kekuatan kami Tuhan untuk melangkah di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi seluruh jemaat yang mengikuti ibadah walaupun melalui rumah oleh karena pandemi yang ada saat ini, tapi tidak mengurangi kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Berkati kami masing-masing Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Ataupun mungkin teman-teman atau jemaat-jemaat Tuhan yang tidak sempat mengikuti ibadah dimanapun mereka berada. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan.
Kami berdoa secara khusus bagi opsir pemimpin kami, Mayor Sipikir Hondro, yang masih mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya menyembuhkan. Biarlah Engkau memulihkan keadaan Mayor, sehingga Bapak Mayor dapat kembali pulih dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Juga bagi jemaat-jemaat yang lain yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah mereka. Tuhan tolong mereka, dan biarlah mereka juga dapat kembali menikmati berkat Tuhan, melakukan kegiatan mereka dengan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, kita akan memuji serta memuliakan nama Tuhan melalui satu pujian. Yang ingin memuji nama Tuhan dengan berdiri silakan. Yang ingin memuji Tuhan dengan duduk juga tidak apa-apa. Yang penting kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pujian yang mengatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Silakan yang ingin bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Yang berdiri boleh silakan duduk. Dan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita nyanyikan nyanyian nomor 328 di buku nyanyian Bala Keselamatan. Ayat yang pertama dan ayat yang ketiga kita nyanyikan. Sementara kita nyanyikan pujian ini, biarlah kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan.
Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Mayor Nyonya Hasiat Hondro. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan KOR nomor 50, Pandanglah akan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali berturut-turut. Setelah itu dengan hormat saya persilakan untuk Mayor Nyonya Hasiat Hondro untuk berdoa, doa untuk persembahan, doa untuk firman Tuhan, dan juga doa untuk doa syafaat pada malam hari ini. Bapa di sorga, Allah kami di dalam Yesus Kristus, terpujilah namamu. Kami patut bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan yang begitu indah Engkau izinkan kepada kami pada malam hari ini, untuk ada dalam ibadah kami pada saat ini. Walaupun ibadah kami, ibadah online, dan kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Namun kami percaya bahwa Tuhan dimuliakan dengan segala puji-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena di hari terakhir di tahun 2020 ini, kami ada di dalam ibadah saat ini. Berterima kasih untuk segala pertolongan dan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Walau dalam keadaan apapun keberadaan hidup kami, Engkau setia bagi kami sampai pada saat ini. Dan itulah keyakinan kami ketika sebentar kami akan memasuki tahun 2021. Penyertaan-Mu dan kasih setiamu pun senantiasa kami alami dalam kehidupan ini. Sebab kami sangat meyakini bahwa tidak pernah berubah kasih setiamu itu. Baik kemarin, hari ini maupun selamanya. Engkau selalu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan Engkau dimuliakan lewat persembahan yang kami berikan. Berkat yang baru Tuhan kembali curahkan dalam kehidupan setiap yang memberi dengan sukacita. Dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, bahkan kesehatan kami. Saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Bapa biarlah firman-Mu ini yang kami renungkan akan benar-benar menjadi kekuatan kami lagi
di dalam kami menjalani tahun 2021 yang misteri dan penuh rahasia bagi kami. Kami percaya bahwa dengan kekuatan firman-Mu inilah yang akan memberikan kami motivasi untuk terus setia kepada Tuhan dan terus semangat di dalam iman kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau tolong hamba-Mu, agar hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan kebenaran firman-Mu ini benar-benar setiap jemaat yang mendengar dapat menyimpan dalam hati, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk wabah yang masih ada sampai saat ini, COVID-19. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau lenyapkan virus corona ini di atas muka bumi ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan karena COVID ini. Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan kuatkan mereka. Ada beberapa jemaat yang mengalami COVID ini. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Juga ya Bapa kami berdoa. Kiranya pemerintah dalam menangani akan virus ini. Mereka benar-benar diberi kemampuan, kekuatan daripada Tuhan. Dan vaksin yang saat ini diupayakan, biarlah itu menjadi juga penolong bagi setiap masyarakat, setiap manusia di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kuatkan iman percaya kami, untuk kami tetap teguh di dalam iman kami, walaupun kami menghadapi kondisi-kondisi saat ini. Kiranya jemaat-jemaat Tuhan, siapapun yang menghadapi tantangan kesulitan kehidupan saat ini, Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Dengarkanlah doa kami ini, kami alaskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2020 ini. Pembacaan firman Tuhan kepada kita pada saat ini dari kitab Mazmur pasal 121. Saya membacakannya kepada kita saudaraku. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel, demikian firman Tuhan. Nyanyian Siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan tidak membiarkan. Menjadi judul renungan kita di akhir tahun 2020 ini. Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita, secara khusus tahun 2020 ini, satu pengalaman hidup yang tidak seperti yang kita alami di tahun-tahun sebelumnya. Ketika kita tiba di tahun 2000, ada banyak rencana, ada banyak harapan kita, ada banyak perjalanan-perjalanan yang hendak kita rencanakan untuk kita lakukan dan untuk kita jalani. Namun pada pertengahan bulan Maret yang lalu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan hal-hal yang buruk semakin dirasa oleh setiap manusia. Masa pandemi COVID-19 semakin membuat manusia takut, cemas, khawatir akan masa depan. Apalagi bagi mereka
yang betul-betul tidak lagi bekerja. Natal tahun ini tidak sesibuk dan semeriahnya tahun-tahun sebelumnya. Banyak keinginan yang mau dibuat, tapi karena kondisi maka kita puji Tuhan di gereja kita di Balak Keselamatan. Kita masih mengikuti ibadah Natal. Beberapa Natal-Natal yang kita ikutin, kita bisa mengikutinya di bulan Desember ini. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk waktu kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Ketika bangsa Israel menghadapi banyak pergumulan dan persoalan hidup, Daud mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya mengalami tekanan dan persoalan hidup melampaui kemampuan kita. Tuhan mengatakan pada waktu kamu dicobai, aku akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sungguh nyata kemahakuasaan Tuhan dan pemeliharaannya dalam kehidupan setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudaraku, oleh karena kita meyakini bahwa Tuhan tidak membiarkan kita, ada beberapa janji-janji Tuhan dalam pembacaan yang kita sudah dengarkan bersama atau yang kita ikutin bersama di dalam Mazmur 121 tadi. Yang pertama, janji Tuhan, Tuhan dapat menolong. Tuhan dapat menolong. Dalam pembacaan kita tadi ayat 1 dan ayat yang kedua. Dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kata ziarah artinya sebuah perjalanan. Tuhan tidak membiarkan umatnya dalam perjalanan ini. Saya sangat memahami ziarah saudara saat tahun 2020 ini. Siapapun kita. Segala kemungkinan bisa terjadi dalam hidup kita. Bahaya, serangan yang tiba-tiba, ada perasaan takut, pesimis, dan lain sebagainya. Yang kadang-kala kita hadapi. Saudaraku, apapun yang datang dalam hidup kita, asal kita melayangkan pandangan kita kepada Tuhan, maka kita yakin bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Melayangkan pandangan maksudnya jangan hanya terpaku melihat kondisi yang dialami. Tetapi ingatlah bagaimana Tuhan sudah banyak berbuat yang lebih dalam perjalanan hidup kita. Tuhan sudah berbuat banyak dalam perjalanan hidup kita. Dalam keluarga kita. Dalam pekerjaan kita. Anak-anak kita. Bahkan hal-hal di luar yang kita rencanakan, yang kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan sudah berbuat banyak yang baik. Menjaga kita, merawat kita, melindungi dan menguatkan kita saat-saat kita menghadapi badai kehidupan. Mengapa bukan manusia pertolongan kita? Karena manusia juga mengeluh. Di dalam Roma 8 ayat 22 mengatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Artinya bahwa manusia juga mengeluh. Bahwa pertolongan Tuhanlah yang tepat yang kita minta. Marilah kita selalu layangkan pandangan kita kepadanya. Ia maha kuasa dan ajaib dalam pemeliharaannya.
Itulah yang pertama, bahwa Tuhan dapat menolong. Maka betul kita harus yakini bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Yang kedua, janji Tuhan selanjutnya kepada kita, Tuhan dapat menjaga. Tuhan dapat menjaga. Ayat keempat mengatakan Tuhan tidak pernah tertidur, terlelap. Sebuah ungkapan jaminan kepastian penjagaannya. Tuhan tidak membiarkan kakimu goyah. Ini merupakan kiasan. Artinya Tuhan menjaga tubuh kita seutuhnya. Menjaga nyawa kita. Atau tubuh rohani kita. Di dalam ayat yang ketujuh tadi mengatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dan sepanjang sejarah manusia, Tuhan menjaga dan tidak terbatas sampai kekekalan adalah merupakan tujuan kita percaya. Saudaraku, tinggal beberapa saat kita akan meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun baru 2021. Sebagaimana janji Tuhan kepada kita, sampai hari ini, maka janjinya itu tetap menjadi bagian hidup kita. Tergantung kita mau andalkan penjaga dunia, atau mau andalkan penjaga Allah Israel yang tidak terbatas kemahakuasaannya. Kita tidak mengetahui apa yang harus kita alami dan hadapi di tahun yang baru. Tapi yakinilah janji Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b mengatakan, aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau. Saudaraku, yakini janji ini. Firman Tuhan, kata Tuhan, bahwa Dia tidak membiarkan kita dan meninggalkan kita. Terpujilah Tuhan. Inilah janji yang harus kita aminkan dan menjadi kekuatan kita. Semua bagaikan misteri, tapi kasih Allah yang kita terima sungguh mengherankan dan mulia. Luar biasa, saudaraku. Dan yang ketiga, itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga, janji Tuhan selanjutnya, Tuhan dapat menaungi. Ayat yang ke-5b. Dalam pembacaan kita tadi, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Perlindungan Tuhan sangat dekat dengan kita. Kiasan di sebelah tangan kanan. Artinya bahwa dalam semua kegiatan hidup kita, Allah ada dekat kita. Tahun baru, tahun depan dalam kegiatan hidup kita, jika selalu hadirkan Tuhan, maka Ia sangat dekat dengan kita. Daud mengatakan, aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kata Daud, ia sungguh mengimani akan janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Maka Daud menyerahkan kehidupannya untuk semakin dekat kepada Tuhan. Oleh karena Ia sangat dekat dengan kita, maka Allah menghalau ancaman bahaya. Ayat 6 dalam pembacaan kita tadi dikatakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Allah menghalau ancaman bahaya sepanjang waktu. Siang dikiaskan dengan matahari, dan malam dikiaskan dengan bulan. Sepanjang perjalanan hidup, selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, Tuhan tidak membiarkan kita
menghadapi kesulitan hidup. Yang jelas kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah sepanjang tahun 2021, kalau kita renungkan di tahun 2021 mungkin banyak kelalaian kita di hadapan Tuhan. Maka marilah kita berkomitmen untuk semakin dekat kepada Tuhan. Akhirnya hidup ini adalah sebuah perenungan. Mari kita meninggalkan perbuatan yang jauh dari kehendak Tuhan. Dan marilah kita semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan takut akan Tuhan. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dengan hikmat dan bijaksana dalam menjalani hidup ini, maka pemeliharaan Tuhan akan terus kita alami sepanjang kita masih ada dalam dunia ini. Tuhan penolong kita, Tuhan penjaga kita, dan Tuhan perlindungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudaraku, mari kita mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin dalam doa saat teduh kita saat ini, meminta ampun atas segala kesalahan-kesalahan kita. Dan selanjutnya mari kita serahkan kehidupan kita dalam kita menjalani tahun 2021 ini. Ada satu kor yang mengatakan, dekat padamu, semoga selalu kurasa dekat padamu. Mari kita menyanyikan kor doa ini 2 kali. Dan setelah itu kita akan berdoa. Bapa di surga, pujian ini merupakan doa kami kepadamu ya Tuhan. Dekat padamu, semoga selalu kami rasakan dekat padamu. Sebab Engkau adalah sandaran kehidupan kami. Terima kasih kebenaran firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Suatu janji yang begitu kuat, memberi kepastian dan jaminan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepadamu. Bahwa Engkau adalah penolong kami, Engkau penjaga kami, dan Engkau perlindungan kami. Kami sudah alami dan rasakan sepanjang tahun yang sudah kami lalui. Dan di tahun baru yang akan kami jalani ke depan, kebenaran firman-Mu ini akan memberikan suatu kepastian bahwa Tuhan tidak membiarkan kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sudah berkenan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini kepada kami pada malam hari ini. Dan setiap hati yang mendengar, kiranya Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Kami secara khusus memohon kepadamu ya Tuhan. Sekiranya Engkau mendapatkan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu sepanjang tahun 2020 ini.
Tuhan ampuni kami. Suci kuduskan hidup kami. Agar kami terus dan layak merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terus kami merasakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya dengan segala kemurnian hidup yang Engkau berikan kepada kami, akan kami semakin menjalani hidup ini berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, setiap hati yang berkomitmen di hadapan Tuhan pada saat ini, Engkau berkati Bapa. Dan kiranya hari-hari kami ke depan, perjalanan kehidupan kami ke depan, kami hanya pertaruhkan di dalam kuasa pemeliharaan-Mu saja. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memampukan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Dan kiranya berkat-Mu atas kami semua. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami. Kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada penyampaian bahwa oleh karena kita sudah kembali ibadah online, maka pada hari Minggu tanggal 3 Januari kita akan beribadah online jam 9 pagi. Jadi nanti akan disampaikan di grup untuk bagaimana kita membuka YouTube kita kembali, akan disampaikan di grup. Dan kiranya kita memaklumi segala keadaan yang ada saat ini untuk kita bisa mengikuti lagi ibadah dari rumah saja. Terima kasih. Juga kami menyampaikan terima kasih dukungan bagi semua jemaat-jemaat yang telah mendukung akan pelayanan di Koro Makassar sepanjang tahun 2020. Kami sangat menyadari dan juga merasakan akan dukungan semua jemaat-jemaat Tuhan dalam pelayanan di sini. Sehingga sampai hari ini, pertolongan Tuhan dalam pelayanan ini terus kita rasakan dan alami. Maka ada yang tidak berkenan, atau ada hal-hal yang mungkin kurang diterima oleh setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mohon dimaafkan. Supaya semua kesalahan dan ketidaknyamanan itu mari kita tinggalkan di tahun 2020 ini. Maka semangat yang baru mari kita lagi tingkatkan di tahun-tahun yang baru atau tahun-tahun yang akan datang. Saya percaya bahwa kita semua diberi sehat dan diberi kekuatan untuk menjalani tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mengakhiri dengan nyanyian terakhir yang dipimpin oleh Saudara William. Kami silakan. Haleluya. Baiklah, jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk ke acara paling terakhir, yaitu nyanyian nomor 435. Kita nyanyikan sebelum kita memasuki tahun yang baru. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita sepanjang tahun 2020. Banyak suka duka yang kita alami, tetapi kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan mengizinkan kita untuk mengakhiri tahun 2020 bersama dengan Tuhan di dalam ibadah. Dan di tahun 2021 yang kita akan jalani ke depan, pasti Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Mari kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan melalui pujian nomor 435. Setelah pujian ayat 1 dan ayat 2, ayat 3, lalu kembali Ibu Mayor Nyonya Kasiat Hondro akan menutup kita dengan doa penutup dan doa berkat.
Bapa di surga, di akhir ibadah kami pada malam hari ini, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur untuk pertolongan dan berkat-Mu sepanjang ibadah ini. Dan kami berterima kasih untuk semua hal yang boleh kami alami dan jalani. Ada banyak pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Maka biarlah semua ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu pada malam hari ini, Engkau dipermuliakan. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu dalam kami menjalani tahun yang baru. Walaupun kami tidak mengetahui dan mengerti apa yang harus kami hadapi di tahun yang baru. Karena kami masih dalam situasi yang sulit saat ini, COVID-19. Tetapi kami terus meyakini bahwa penyertaan-Mu itu, Immanuel, Engkau selalu beserta dan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Semua kami dalam ibadah ini kiranya Tuhan memberkati kehidupan pribadi, keluarga. Dan Tuhan juga memberkati semua harapan-harapan, segala rencana-rencana kami, dan juga perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sungguh ajaib dan kemahakuasaan-Mu itu senantiasa kami alami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Inilah ucapan syukur kami. Kami persembahkan kepada Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan peliharakan. Tuhan akan peliharakan. Tuhan akan peliharakan. Tuhan akan peliharakan yang percaya Tuhan. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati.